Tes ya. Sudah masuk? Sudah. Oke. Sudah ada yang bergabung? Sudah ada yang bergabung. Iya. Kita mulai tadi. Kita mulai. Assalamualaikum, how are you? Apa kabar? Just fine. Assalamualaikum, how are you? Apa kabar? Just fine. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, how are you? Apa kabar? Just fine. Siapa yang cinta kuik? Saya. Siapa yang cinta kuik? Saya. Jika kau cinta kuik, ayo hadir di sini di acara kajian unik Islami. Pergi di acara kajian unik Islami. Pergi bersama kuik jadi anak solid dan solihah. Amin. Hai sahabat kuik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung buat sahabat-sahabat kuik. Iya, ada siapa aja itu? Wow, ada banyak sekali. Ditulis di komen ya, namanya siapa dan dari mana ya. Oh iya, Nanti kita ditulis absen ya. Nanti kita akan absen, jadi silakan di komen ya. Kalian dari mana saja, terus namanya siapa. Ya Allah, Kak Ulan rindu banget. Iya, sama sudah lama sahabat ya kuik. tidak berjumpa ya. Iya. Terakhir kita berjumpa tatap muka langsung di bulan Maret. Iya, berarti terakhir sudah kali. 4 bulan ya kita tidak berjumpa. Tapi jangan khawatir adik-adik, karena kita masih bisa bertemu di sini secara online seperti yang adik-adik lakukan di rumah daring ya. Bahasa kerennya benar, daring ya. bahasanya kita Iya, daring. benar. Iya, gimana adik-adik semua pembelajarannya di rumah? Oke, tetap semangat ya. Sama kayak kita Iya. sekarang kajiannya. Tadinya kenapa sih kemarin kita kok nggak bisa berjumpa di Masjid Al-Huda? Iya, kemarin. Ada yang tahu adik-adik? Coba ada yang jawab. Itu ada yang dari Ada Jelidro, dari- Kendang Sari, ya, Meta, ya. Iya, Mbak Neta ya. Oh, Ada juga yang ada dari dari Tangerang. Oke, Mas Izam dan Mas Mas Sultan. Selamat bergabung. Ada juga yang dari Perumahan Perhutani. Ya, ada Kak Bibi juga. Iya. Ada yang tahu nggak adik-adik kenapa kemarin kita tidak bisa berjumpa selama 4 bulan ini? Oke. Karena ada apa? Ayo, Ada tulis apa di ya? bawah Silakan tulis di komen ya. Nanti kita akan memilih secara acak komen yang terbaik dan kita akan bagikan hadiah nih Kak Ulan. Iya, apa hadiahnya Kak Dila? Ada banyak Kak, ada pulsa. Jadi pulsanya bisa untuk membantu selama daring, untuk Iya, beli betul. pulsa, terus untuk digunakan untuk yang hal-hal yang baik. Nah, Oke. pulsanya nanti gimana cara ngirimnya Kak Dila? Nanti akan ada dari tim Mujahidah yang akan langsung mengirimkan pulsanya buat sahabat kuik semua. Iya, jadi teman-teman nanti kalau yang sudah di DM sama kakak-kakak dari Mujahidah siap-siap untuk mengirim nomornya biar nanti langsung dikirim pulsanya. Oke, Ini tidak benar. abal-abal ya. Iya, dan kita tidak meminta sepeser apapun ya. Jadi kita Betul. tidak ada biaya. Iya, itu ada yang karena pandemi, betul. Itu siapa tadi ya? Ini yang Karena karena pandemi. pandemi. Oke, Mas Kaisar Al-Abid. Ya. Oke, Kakak Mujahidah tolong ya dicatat ya. Al-Abid. Iya, dicatat ya Kak Kaisar Al-Abidnya. Ya. Oke. Terus ada Farel ya, Farel. Nah, ada Farel juga. Hai, ada Siva. Selamat bergabung. Oh, ini lengkap ini Kak, ada Syafira, Ata, Azril. Wah. Wah, ini join bareng-bareng ini ya. Iya, betul. Rindu quick. Benar, kita juga rindu ya Kak Dila ya. Sekali sama sahabat kuik semua. Iya. Ayo nih masih bisa ya, masih bisa komen lagi ya. Ini kira-kira kenapa ya kita selama 4 bulan ini kita tidak Bertemu. hadir, tidak bertemu Iya. offline secara iya di kuik. Iya, Kak Dila ini kita pakai apa nih Kak Dila? Oh iya, ini kita pakai face shield ini. Iya, Kak. ini Iya. seperti yang sudah ditetapkan sama pemerintah, Benar kita sekali. harus memakai face shield atau masker ya Masker. untuk memutus mata rantai COVID-19. Penyebaran. Iya, Selain itu betul. ada apa lagi? Hayo adik-adik, ada yang tahu nggak cara memutus mata rantainya? Ya kita harus apa ya kira-kira ya?
harus memutuskan mata rantai COVID-19. Bisa kita melakukan olahraga, bisa ya. Terus kemudian kita harus cuci tangan secara rutin. Terus kemudian harus minum vitamin, makan makanan bergizi juga. Ya, Kak Dila ya. Oke, selain itu jangan dulu ya berkumpul di tempat-tempat yang ramai. Harus jaga jarak ya, Kak Dila ya. Jaga jarak dan kalau bisa di rumah aja. Ya. Hai Farel. Oke. Ya, kawan hari ini kita itu tadi ada yang bisa menjawab itu karena ada sudah ada hadir ini. Oke. Halo Kak Hadian. Hei Kak Dila, ini kita pakai baju merah-merah ini bertepatan dengan hari apa ini Kak Dila? Ini bertepatan dengan bulan Agustus ya. Bulan Agustus. Kira-kira di bulan Agustus ini ada apa ya? Ada 2 acara yang besar ini Kak. Apa Kak? Yang pertama ada tahun baru Islam. Iya. Selain itu ada juga 17 Agustus yaitu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tentunya ya. Iya, dan adik-adik pastinya sudah kangen dengan kakak-kakak yang biasa mengisi di kajian ya. Dan ini tepat sekali dengan semangat kita pada pagi hari ini, sudah pakai merah-merah, sudah semangat untuk membuka aktivitas kita pada pagi hari ini. Tema kita pada pagi hari ini adalah apa Kak Dila? Merdeka dari rasa malas dan belajar dan ibadah. Untuk itu kita langsung panggilkan aja ya. Siapa ya favoritnya adik-adik yang biasa hadir di kuis ya? Oke, mau ya? Ya. Ayo. Kira-kira siapa ya? Ada siapa yang menemani kita hari ini? Kita tunggu kehadirannya. Ada Mafaza. Halo Dek Mafaza. Halo Kak Dian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Dian? Mana ini molinya? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Kak Dian selama pandemi kemarin waktu lockdown, Kak Dian aktivitasnya apa nih Kak Dian kalau boleh tahu? Ya alhamdulillah aktivitasnya pasti ya online nih ya. Kita daring bersama Oke. Molly ya. Ya, assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Molly kangen ya sama teman-teman di Quick. Iya Kak kangen. Ya, jadi masih online gitu ya. Jadi masih online dan kesempatan pandemi ini dimanfaatkan kita untuk apa teman-teman? Untuk banyak membaca dan juga beribadah teman-teman ya. Iya Kak juga. Ngapain Molly? Aku baca-baca. Baca-baca ya. Ya. Siap ya, ketemu sama adik-adik ya. Siap insya Allah ya. Oke, untuk itu mari kita saksikan bersama Kak Hadian bersama Molly. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita. Betul nggak, Molly? Iya, nikmat kesehatan. Iya, selain nikmat kesehatan, yang saat ini perlu kita doa terus sama Allah. Kita minta kesehatan, diberi penjagaan oleh Allah. Ayah, bunda, kakak, adik, ustadz, dan ustazah. Sama aku Kak. Iya, agar Allah melindungi kita dari virus atau pandemi corona. Nah, selain itu ada juga nikmat yang lainnya. Apa Kak? Yaitu nikmat iman dan Islam. Nah, teman-teman, di agama kita, di agama Islam, kita juga diajari oleh Rasulullah untuk selalu hidup sehat dan bersih. Iya, gimana loh Kak? Apa? Kita kan sholat sehari 5 kali. Iya, betul. Kan wudhu terus ya Kak? Iya, wudhu terus. Nah, dengan berwudhu yang baik, sesuai dengan rukunnya, pasti kalian juga akan terhindar apa? Dari berbagai macam kuman dan penyakit juga. Nah, apalagi saat ini teman-teman, kemana-mana tetap menggunakan masker ya. Iya Kak. Oke, Molly, kehadian kali ini akan berbagi kisah tentang kemerdekaan dan hijrah.
Selamat kemerdekaan untuk negeri kita Indonesia yang ke 75. ya, ke-75. Indonesia maju. Nah, teman-teman, Kehadian akan juga berbagi kisah selain kemerdekaan, juga kisah tentang hijrah atau tahun baru Islam. Molly, Iya, Kak. Kehadian mau berkisah dulu sama teman-teman. Molly ikut simak ya. Iya, Kak. Nanti pasti ada pertanyaan dan kuis bagi teman-teman yang hari ini menyimak dan nanti juga bisa menjawab kuis dari panitia akan mendapatkan hadiah. Kira-kira hadiahnya apa, Kak? Apa, Molly? Iya, aku mau hadiah yang banyak. Oh ya, hadiahnya yang banyak. Ya udah, kalau gitu siap-siap ya teman-teman untuk simak kisah ini. Dan kalian boleh ya, biar nggak lupa, boleh dicatat-catat. Nanti yang penting-penting. Karena nanti akan ada pertanyaan. Iya, Molly? Iya, Mau kasih pertanyaan gampang apa susah? tak kasih pertanyaan gampang. Gampang. Iya, anak SMA. Pertanyaan anak SMA susah, Molly. Ya. Baik, teman-teman. Kita siap ya. Kak, Apa? sudah mulai. Sudah, kita akan mulai ya, teman-teman ya. Baik, teman-teman, inilah kisah yang akan kita mulai. Nah, teman-teman, Kak akan mengisahkan tentang sosok seorang anak yang hebat, luar biasa. Anak itu bernama Muhammad bin Abi Amir. Muhammad bin Abi Amir. Beliau lahir pada tahun 326 Hijriah atau sampai 392, jadi 326 tahun. Waktu itu, masa hijrah itu, Muhammad bin Abi Amir tinggal di sebuah negeri. Dia sehari-hari bekerja sebagai hamar. Tahu nggak hamar itu apa, adik-adik? Hamar itu adalah pekerjaan yang menyewakan keledai untuk mengangkut barang. Nah, jadi Muhammad bin Abi Amir ini dia membawa keledai untuk menawarkan jasanya. Angkut barang, angkut barang, angkut barang. Nah, pekerjaan itulah yang dilakukan setiap harinya. Setelah pekerjaan hamar mengangkut barang-barang dengan keledai, Muhammad bin Abi Amir menggunakan waktu istirahatnya dalam sehari untuk datang ke majelis ilmu. Dia datang ke Masjid Agung yang ada di Andalus atau Andalusia. Untuk apa coba teman-teman? Ya, seperti kalian hari ini, untuk belajar, untuk mendengarkan kisah, dan juga untuk mengkaji dan mengaji Al-Quran. Itu setiap hari dilakukan oleh Muhammad bin Abi Amr. Setiap ada waktu kosong, Muhammad bin Abi Amr, dia menuntut ilmu. Hingga akhirnya dia menjadi orang yang berilmu. Janji Allah, barang siapa yang berilmu, maka Allah akan angkat derajatnya. Begitu juga dengan Muhammad bin Abi Amr. Karena dia rutin, satu, bekerja untuk mencari nafkah. Yang kedua, menuntut ilmu, belajar agama di seorang ulama yang ada di Masjid Agung, yang ada di Andalus atau Andalusia. Sehingga dia pun, karena ilmu yang bertambah itu, Allah, apa coba? Angkat derajatnya. Muhammad bin Abi Amr kemudian mendaftar kepolisian menjadi apa? Pengawal. Nah, karena dia berilmu, dia memiliki wawasan, maka karirnya terus meningkat menjadi bagus. Maka berikutnya adalah Muhammad bin Abi Amr menjadi seorang pemimpin. Oh, coba bayangkan. Dari pekerjaannya mengangkut barang bersama dengan keledai, terus kemudian dia rajin menuntut ilmu dan belajar agama, maka Allah sesuai dengan janjinya mengangkat derajatnya. Sampailah Muhammad bin Abi Amr, dia menjadi seorang pemimpin di negeri Andalusia yang kepemimpinannya ini banyak disegani. Bahkan ketika pasukan Muhammad bin Abi Amr ini sedang pergi ke sebuah daerah, kebiasaan orang-orang, para prajurit dan pengawal, mereka membawa bendera. Bendera negeri Andalusia, bendera pasukan Muslim. Mereka suatu ketika datang ke sebuah tempat yang asing. Seperti biasa, para pasukan-pasukan membawa bendera dan menancapkan di bukit-bukit yang lebih tinggi daripada tempat kota yang akan didatangin. Sehingga orang-orang di kota itu pun mereka berkata, wahai teman-teman, lihat, itu bendera khalifah, itu bendera pemimpin Spanyol. Orang-orang, termasuk orang-orang kafir di daerah tersebut,
Ada yang senang, ada yang takut. Mereka bersembunyi karena mereka takut dikiranya akan dijajah. Tapi pasukan Muslim kan tidak menjajah, tidak merugikan dan menzolimi orang-orang ketika mereka datang ke sebuah wilayah. Tidak merusak tanaman, tidak merusak bangunan-bangunan. Mereka menyiarkan agama Islam. Nah, ketika pasukan Muslim Andalusia Spanyol ini datang ke daerah tersebut setelah memancangkan bendera-bendera, mereka heran. Wah, mengapa tidak ada orang-orang di kota ini? Ya, karena orang-orang mereka pada takut mengungsi. Mereka merasa apa? Khawatir kalau pasukan Muslim ini akan menjarah atau merusak kota mereka. Padahal itu tidak akan mungkin dilakukan. Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat ketika mereka bepergian ke sebuah tempat tidak boleh merusak, tapi memberikan kemakmuran. Sudah satu hari, pasukan Abdullah bin Amir ini tidak menemukan. Kemudian mereka berkata, baik kalau begitu pasukan, kita akan meninggalkan kota ini. Kita akan berangkat dan pergi ke tempat yang lainnya. Ambil bendera-bendera yang sudah ditancapkan. Nah, teman-teman, beberapa orang dengan tergesa-gesa mengambil bendera-bendera khalifah yang sudah ditancapkan. Ada satu bendera yang tertinggal. Hingga orang-orang di kota tersebut setelah mereka sembunyi, mereka masih melihat ada satu bendera. Wah, itu bendera punya khalifah, pemimpin Spanyol. Mereka masih ada di kota kita. Kita tidak bisa datang ke kota kita. Karena mereka berpikir bendera itu ada pasukan muslimnya. Padahal bendera itu tertinggal, teman-teman. Mereka sehari, 2 hari, 3 hari menunggu. Sampai 7 hari, teman-teman. Mereka heran. Lama sekali. Bagaimana kalau kita lihat? Ternyata ketika mereka datang ke kota, pasukan muslim sudah lama meninggalkan kota tersebut. Dan coba apa yang terjadi di kota tersebut? Tidak ada kerusakan apapun. Masya Allah, dan orang-orang pun mereka bersimpati dengan orang-orang Islam dan tentara dari Spanyol. Nah, teman-teman, akhirnya kota tersebut pun menjadi bagian kekuasaan dari kerajaan Andalus, yaitu kerajaan pada waktu itu yang dipimpin oleh seorang pemimpin Muslim. Nah, teman-teman, perang itu juga terkenal loh dengan nama Perang Aroyah. Nah, perang apa teman-teman? Aroyah. Aroyah artinya apa? Bendera, perang bendera. Yang mana perang tanpa ada peperangan. Karena apa? Mereka kota tersebut, mereka mau bergabung dengan kerajaan Spanyol atau Andalus pada waktu itu yang dipimpin oleh seorang pemimpin, seorang khalifah muslim tanpa adanya perlawanan. Karena apa? Mereka mengira bendera yang tertancap itu ada pasukan muslim yang ada di kota tersebut. Padahal itu bendera yang tertinggal. Nah, adik-adik yang soleh dan solihah, penting sekali tentang maknanya sebuah bendera. Nah, Rasulullah pun juga memiliki bendera ya. Nah, apakah kalian ada yang tahu apa nama bendera Rasulullah? Kalian boleh ketik ya. Ketik di kolom komentar, nanti akan memilih di antara kalian yang benar jawabannya. Apa bendera Rasulullah dan apa warna, dan di situ ada tertulis sebuah kalimat. Nah, teman-teman, ini salah satu kisah inspirasi dari seorang Abdullah bin Amr yang awalnya sih orang yang biasa, pekerjaannya mengangkut barang bersama dengan keledai. Tapi karena dia rajin belajar, menuntut ilmu, maka Allah angkat derajatnya. Nah, ini sudah ada yang menjawab ya. Ada Rudi Rosadi 2003. Ada namanya bendera Aroyan. Masya Allah. Nanti akan dipilih ya oleh admin ya sama kakak MC siapa di antara kalian yang nanti akan terpilih. Betul jawabannya. Dan bendera itu berwarna apa teman-teman? Bendera Rasulullah? Ya. Ada yang tahu warnanya bendera Rasulullah? Bendera Tauhid. Nah, warnanya apa nih? Hijau atau hitam, teman-teman? Baik, nanti sambil dijawab ya. Kajian lanjutkan. Nah, teman-teman, negara kita saat ini berulang tahun yang ke-75. Kalian ada anak yang soleh, generasi emas Indonesia. Pastinya
kalian akan mengisi kemerdekaan negeri kita tidak dengan bertempur, tapi dengan mengukir kesolehan kalian, dengan terus kalian menjadi anak-anak yang satu, rajin belajar, berprestasi, dan menjadi anak-anak yang bermanfaat. Mengisi kemerdekaan dengan cara kalian belajar, mengaji, dan menjadi anak-anak yang soleh. Nah, teman-teman, berbicara tentang bendera, nah, tadi kan Kak Aden sudah mengisahkan tentang namanya perang, apa tadi teman-teman? Nah, perang bendera ya. Nah, Kak Aden akan mengingat kembali kepada kalian tentang bendera kita. Nah, inilah bendera kita. Teman-teman tahu nggak kisah dari bendera Sang Saka Merah Putih? Ya, bendera Sang Saka Merah Putih ini ketika Presiden Soekarno dan Presiden Muhammad Hatta beserta dengan para pejuang-pejuang kemerdekaan pada waktu itu, mereka besok akan memproklamasikan kemerdekaan. Wah, alhamdulillah ya, tanggal 16 Agustus bertepatan dengan bulan Ramadan. Presiden pertama negeri kita Indonesia, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta wakilnya, bersama para pejuang yang lainnya, nah di Jakarta, mereka sudah siap-siap untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi ada beberapa orang berkata, kita akan memproklamasikan, tapi kita belum mempunyai bendera, kata mereka. Insinyur Soekarno berpikir, kemudian Insinyur Soekarno berkata, pada siapa coba adik-adik? Nih, Kak Adian punya buku nih, teman-teman. Ini adalah buku biografi Ibu Fatmawati. Coba siapa di antara kalian sedang membaca? Nah, Ibu Fatmawati adalah ibu negara. Beliau diminta oleh Insinyur Soekarno, Presiden Soekarno suaminya, untuk apa teman-teman? Untuk menyiapkan bendera. Beliau memiliki kain sutra berwarna merah dan warna putih. Merah artinya berani dan putih artinya suci. Maka dengan secepat kilat, Bunda Fatmawati pun menjahit Sang Saka Merah Putih untuk besok dikibarkan pada tanggal 17 pagi di Jalan Pagesan di Jakarta. Nah, teman-teman, maka tanggal 17 Agustus bendera Sang Saka Merah Putih pun dikibarkan untuk pertama kalinya pada ulang tahun kemerdekaan yang pertama atau kemerdekaan kita pada tahun 1945. Dengan upacara yang sangat sederhana tapi berdampak luar biasa. Nah, teman-teman tahu ya, Ibu Fatmawati ini ketika beliau masih remaja, masih anak-anak, beliau sudah berjuang bersama dengan keluarganya. Ibu Fatmawati bersama dengan namanya para pemudi Aisyah punya Muhammadiyah. Ibu Fatmawati, apa teman-teman? Berjuang pada waktu itu bersama dengan para remaja-remaja putri di daerahnya. Nah, teman-teman, ternyata orang-orang hebat itu mereka selalu membaca buku dan mereka senang belajar ya. Termasuk presiden kita dan juga wakil presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Adik-adik, masa kemerdekaan itu hanya berwaktu yang tempo yang sangat sebentar. Maka teman-teman masih ingat nggak bagi kalian yang kakak-kakak kelas 4, 5, 6 SD, pembukaan Undang-Undang Dasar kita, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas bumi harus dihapuskan. Kemerdekaan negeri kita pertama kali ada negara yang mengakui kemerdekaannya. Apa? Sekarang pertanyaannya nih, siapa di antara kalian yang tahu negara mana yang mengakui kemerdekaan kita pertama kali? Ada yang tahu teman-teman? Ya, negara yang mengakui kemerdekaan kita yaitu negara Palestina. Jadi negara Palestina mendukung kemerdekaan kita, teman-teman. Nah, sekarang gantian kita ya, kita doakan dan kita dukung kemerdekaan Palestina yang saat ini masih dalam penjajahan Zionis Israel. Semoga saudara-saudara kita, teman-teman kita di Palestina, mereka mendapat kemerdekaannya. Kita doakan ya teman-teman ya. Ya, teman-teman. Waktu 1 minggu setelah proklamasi ada di Jakarta, Belanda marah. Belanda mengirim pasukannya, pesawat-pesawat dan tank untuk menyerang kota Jakarta. Jakarta diserang kembali oleh Belanda. Karena mereka marah, negara kita berani mengibarkan Sang Saka Merah Putih dan memproklamasikan kemerdekaan. Nah, teman-teman,
Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan para pejabat-pejabat pemerintah pada waktu itu merasa tidak aman. Di Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono yang IX sudah menyiapkan tempat untuk pemindahan ibu kota dari Jakarta. Karena Jakarta kondisi genting. Maka Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta bersama para pejabat yang lainnya, mereka hijrah pergi ke Yogyakarta. Ibu kota Indonesia sementara pindah di Yogyakarta, dibantu oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Mereka menempati sebuah gedung yang dinamakan Gedung Agung. Kalau teman-teman, suatu kesempatan nanti setelah pandemi berwisata ke Jogja, di dekat Malioboro, di sana ada gedung istana. Nah, bukan istana keraton ya, tapi istana negara atau Gedung Agung. Disitulah pemerintahan kita yang pertama kali dari Jakarta dipindah ke Jogja karena kondisi Jakarta yang saat itu sedang genting. Adik-adik, setelah pindah ke Jogja, Belanda juga menyerang Jogja. Tank, pesawat, menghujani Jogja. Maka teman-teman, Insinyur Soekarno sudah dikepung oleh para Belanda, para penjajah. Kemudian Insinyur Soekarno pun memanggil salah seorang pahlawan yang pemberani yang bernama Husein Mutahar. Bapak Presiden kita Insinyur Soekarno mengatakan, "Wahai Husein Mutahar, aku akan menyerahkan bendera pusaka ini kepadamu." Nah, bendera pusaka diserahkan kepada H. Mutahar atau Husein Mutahar. Bapak Husein Mutahar. Apa kata Insinyur Soekarno? "Jagalah bendera ini dan selamatkan. Jangan sampai bendera ini dibawa dan dirampas oleh penjajah Belanda. Pertaruhkan dengan nyawamu. Kalau kau nanti berhasil menyelamatkan bendera ini, dan aku berkesempatan masih hidup," kata Presiden Soekarno, "maka dengan nyawamulah bendera ini kamu jaga dan kau serahkan lagi kepadaku. Tapi kalau kau terancam nyawamu, maka kau boleh menitipkan bendera ini kepada orang yang kau percayai untuk dikirimkan kepadaku." H. Mutahar, Bapak H. Mutahar pun adalah seorang keturunan Arab yang memiliki keahlian sehingga dekat dengan Insinyur Soekarno. Beliau mampu menguasai 9 bahasa asing. Wah, hebat ya. Karena waktu mudanya beliau di Semarang, beliau belajar bahasa Belanda, bahasa Prancis, bahasa asing yang lainnya, ada Jepang, dan juga kemampuan yang lainnya, teman-teman. Aktif dalam kepanduan. Maka H. Mutahar pun menjadi orang yang dekat dengan presiden karena kepintaran dan kecerdasannya. Dan bendera merah putih Sang Saka dititipkan kepada H. Mutahar untuk dijaga. Ketika Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, wakil presidennya, ditangkap dan diasingkan keluar Pulau Jawa, H. Mutahar berpikir bagaimana caranya bisa lolos dari pengawal Belanda. Mereka kalau menggeledah tasku, mereka akan ketahuan aku membawa bendera. Maka H. Mutahar pun karena cerdas, dia memiliki akal. Bendera Sang Saka merah putih, jahitannya dibuka. Sehingga warna merah dan warna putih pun terlepas. Dilipat dan ditaruh di tempat yang terpisah. Sehingga Belanda tidak tahu kalau itu adalah bendera Sang Saka merah putih. Tapi H. Mutahar ditangkap, tapi diasingkannya kemana teman-teman? Diasingkan tetap di Pulau Jawa, tidak ikut Insinyur Soekarno. Ketika diasingkan kembali, akan diputuskan hukuman bagi orang-orang yang tertangkap. Malam hari sebelum besok disidang, teman Bapak H. Mutahar yang bekerja dengan Belanda mendatangi penjaranya, memberikan uang untuk H. Mutahar pergi dari Semarang untuk naik kapal bisa kembali ke Jakarta. Dan teman-teman, Bapak H. Mutahar pun bisa keluar dari penjara. Bendera merah putih yang sudah dilepas pun dibawanya. Dan beliau pun naik kapal hingga kembali ke Jakarta. Dan waktu kurang lebih hampir bertahun-tahun, kurang lebih 4 tahun, Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta wakilnya bebas dari pengasingan kembali ke Jakarta. Nah, adik-adik,
setelah mengetahui Insinyur Soekarno, Presiden Soekarno kembali ke Jakarta, Bapak Hong Mutahar pun menemui segera dan menyerahkan Sang Saka Merah Putih kembali. Nah, adik-adik, ini ya salah satu kisah yang kalian ambil dari buku biografi sejarah Bapak Hussein Mutahar. Nah, teman-teman, kalian boleh baca ya buku kisah biografi Bapak Hussein Mutahar. Beliau adalah keturunan Arab dan Jawa. Beliau Muslim, rajin belajar, suka berpengetahuan, menuntut ilmu, sehingga wawasannya luas. Dan beliau pun jadi pintar. Dan juga dekat dengan Allah, sholatnya, dan lain-lainnya. Maka Allah apa? Akan angkat orang-orang yang berilmu. Nah, teman-teman, dari kisah biografi tentang Sang Saka Merah Putih yang kakak ambil dari biografi Ibu Fatmawati dan juga Hang Mutahar. Dan kalian tahu, Bapak Hang Mutahar ini adalah salah satu pendiri kepanduan atau pramuka di negeri kita, teman-teman. Dan beliau adalah yang merumuskan pasukan Paskibraka, pengibar bendera ketika setiap tanggal 17 Agustus. Ada pemuda-pemudi Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang mereka berbaris dengan gagah membawa Sang Saka Merah Putih untuk dikibarkan di Istana Merdeka. Nah, teman-teman, itulah bentukan dari Bapak Hang Mutahar. Bapak Hang Mutahar juga menciptakan beberapa lagu. Salah satunya Hari Merdeka. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Nah, ini salah satu yang diciptakan oleh Bapak Hang Mutahar. Wah, luar biasa ya teman-teman ya. Hari ini kita bisa belajar dari dua kisah yang luar biasa. Nah, teman-teman, asik ya. Ini adalah para pejuang-pejuang Islam. Baik pada masa Islam yang ada di negeri Spanyol di Andalus, dan juga pada kemerdekaan kita. Nah, teman-teman, itu ya kisah yang tadi Kak Hadian sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat kalian, teman-teman. Iya, aku jadi tahu. Oke, teman-teman. Wali, kamu tahu nggak jadi pahlawan? Iya, aku mau jadi pahlawan, Kak. Aku bawa tembak. Buat tembak. Enggak, Molly. Kalau sekarang kita jadi pahlawan untuk masa kini ya, teman-teman ya. Karena saat ini teman-teman berjuangnya dengan pengetahuan, dengan kesolehan kalian. Berarti dengan belajar, Kak. Iya, dengan rajin belajar, menjadi anak yang pintar, anak yang soleh, yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa dan serta agama. Wah, kalau begitu aku mau jadi pahlawan masa kini, Kak. Iya, sama dengan teman-teman, sahabat, adik-adik yang soleh dan soleh semuanya. Oh iya, teman-teman, tadi kan ada pertanyaan, kalian sudah menjawab ya, apa nama bendera Rasulullah. Oke ya, tadi sudah dijawab beberapa oleh teman-teman. Terus yang kedua, pertanyaannya nih, siapakah teman-teman? Nah, pertanyaannya ya, Iya, Kak. siapakah pertama yang diminta oleh Bapak Presiden kita Insinyur Soekarno untuk mempersiapkan bendera dan menjahitnya? Siapa coba teman-teman? Coba diketik ya. Siapakah yang menjahit bendera Sang Saka Merah Putih? Ayo. Halo, siapa? Ya, kalau merah artinya apa? Merah berani. Oke, kalau putih, Suci. iya. Nah, bendera, teman-teman. Ya, ada yang dijawab ya. Ada Putri Adila, Arayan, dan A. Ya, betul. Ibu Fatmawati. Ya, pinter. Alhamdulillah. Ya, teman-teman, betul. Yang menjahit adalah Ibu Fatmawati. Beliau memiliki kain sutra berwarna merah dan warna putih. Yang sebelumnya teman-teman tahu, Apa, Kak? kain warna merah dan putih itu sebelumnya adalah pemberian hadiah dari teman Ibu Fatmawati yang menjadi tentara di Jepang. Penjajahan waktu di Jepang. Nah, kain itulah yang kemudian dijahit menjadi bendera Sang Saka Merah Putih. Kalian bisa tahu banyak hal tentang sejarah kita, pastinya. Dengan rajin membaca ya, Kak. Iya, teman-teman. Rajin baca ya, teman-teman ya. Siapa yang suka mau pintar, siapa yang mau cerdas, Wawasan tambah luas. dengan rajin Membaca. ya, membaca. Nah, pertanyaan berikutnya. Di dalam Al-Quran ada perintah membaca. Nah, siapa di antara kalian yang tahu itu surat apa dan ayat pertama bunyinya apa, teman-teman? Nah, silakan diketik.
Oke, boleh dijawab. Oke, silakan teman-teman. Iya, ayo silakan. Ya, boleh dibaca teman Molly ya. Iya, Kak. Oke, siapa yang tahu? Ya, ya betul. Surat Al-Alaq. Ya, yang pertama ayat yang pertama apa? Afiah Sulistiawati. Berikutnya Molly. Iya, Kak. Ya, pertanyaan berikutnya ya. Siapakah pejuang yang pemberani yang diberi kepercayaan atau amanah oleh Presiden Soekarno untuk menyelamatkan Sang Saka Merah Putih? Siapakah namanya? Ya, siapa? Ayo coba Pak jawaban. Oke, Al-Alaq ayat yang pertama. Oke, boleh. Masya Allah, pinter ya. Teman-teman bisa menjawab ya. Oke, teman-teman. Siapakah pejuang yang pemberani? Oke, pinter. Hamuntahar. Betul. Ya, Bapak Hussein Mutahar. Betul ya, beliau adalah seorang Muslim, keturunan Arab, bahkan beliau ada rangkaiannya dari keturunan Habib, teman-teman. Wah, luar biasa. Betul, kemerdekaan kita bukan hadiah dari penjajah, tapi kemerdekaan kita, negeri kita, adalah karena karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan kemerdekaan melalui para pejuang-pejuang Muslim, para pejuang-pejuang yang berani berjihad untuk memperjuangkan kemerdekaan kita dari Sabang sampai Merauke. Wah, aku jadi senang ya Kak dan jadi bangga jadi anak soleh. Iya, kalian harus bangga ya. Jadilah anak-anak yang soleh dan solihah, anak-anak Muslim. Yang satu, rajin beribadah. Yang kedua, bertakwa, pasti ya. Terus yang ketiga, hormat dan berbakti sama orang tua. Dan yang keempat, Apa Kak? yang keempat adalah kalian harus menuntut ilmu, rajin belajar, harus jadi anak yang pintar. Raih cita-cita kalian untuk Indonesia maju. Nah, itulah kisah dari kehadian ya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, Masya Allah. Ustazah, Hai. kalian seneng ya? Ya. Dan Molly, katanya Molly ada mau sesuatu yang mau disampaikan ini. Nah, apa Molly? Apa Molly? Iya Kak, Ya. aku mau nyampaikan selamat milad ulang tahun yang pertama kui. Oh iya. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Semoga kui selalu menginspirasi dan menjadi tempat anak-anak belajar dan bermain. Iya. Masya Allah. Mudah-mudahan Molly juga selalu adik kajian kita ya. Iya. Soalnya favoritnya adik favoritnya ini Molly. Ya. Bersama Kak Hadian ya. Terima kasih Kak Hadian ya. Terima kasih Molly ya. Iya. Iya, dari kisahnya Kak Hadian tadi kita bisa mengambil pembelajaran ya bahwa siapa yang belajar untuk menuntut ilmu terutama agama akan diangkat derajatnya. Bukan begitu ya Kak Hadian ya? Betul, 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 betul Kak. Ya. Ya, dan kita tadi sudah mencatat siapa saja yang sudah beruntung menjawab dan juga selalu stay tune di live IG-nya Quick Mujahidah Al-Huda. Siapa aja Kak? Bila ada 8 orang ini. Yang pertama, @Rudi_Rosyadi 2003. Yang kedua, Nisha_Fatin. Yang ketiga, Kaisar_Al-Abid. Yang keempat, Catur_Ramadhani. Terus akun yang kelima, Ganda Sarimeta. Akun yang keenam, Eni Rostiani. Akun ketujuh, Rifat 1140. Dan akun yang terakhir, Putri_Dia. Iya, selamat ya. 8 orang itu sudah stay tune di sini, sudah menjawab pertanyaan dari kehadiran tadi ya. Ya, nanti 8 orang ini akan mendapatkan apa Kak? Akan mendapatkan pulsa ya. Jadi nanti kita akan DM akun-akun ini untuk minta nomor teleponnya dan akan langsung segera juga dikirimkan pulsanya. Ya, langsung bisa untuk belajar Kak. Jadi teman-teman harus selalu belajar agar cita-citanya selalu bisa tercapai ya. Seperti yang Kak Adian tadi bilang ya Kak Adian ya. Iya, betul. Ya.
Oke, terima kasih kita sudah di penghujung acara ini Kak Gila dan juga Kak Hadian. Terima kasih Kak Hadian sudah memberikan kajian. Terima kasih Muli. Iya, terima kasih teman-teman yang sudah stay selama berapa jam, kurang lebih 1 jam ya dari jam 9 tadi. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk adik-adik semua dan juga buat bunda-bundanya. Iya, Ya, ya. Nanti kita akan ketemu lagi kan Kak Kita Gila? akan ketemu lagi di bulan selanjutnya, bulan September di minggu pertama. Jadi jangan lupa untuk nanti bergabung lagi bersama kita di live IG. Nanti akan ada pemberitaan selanjutnya jika ada live Facebook atau live YouTube. Nanti kita akan bertemu di minggu pertama. Iya, makanya itu tetap stay tune di Quick Mujahidah Al-Huda. Dan akhir kata saya Kak Ulan Dan saya Kadila. mengucapkan terima kasih Dan atas Kak Hadian. Kak Hadian dan Molly. Terima kasih Kak Hadian dan Molly. Mengucapkan terima kasih atas perhatian sahabat Quick semua. Mohon Terima maaf kasih ya atas sudah join. segala kekurangan kami karena kami manusia yang banyak sekali kekurangan dan kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa sahabat Quick. Sampai jumpa Molly. Sampai jumpa Kak Hadian.